Halo semuanya, selamat datang di channel Saat Teduh Bersama. Channel ini sengaja dibuat untuk kamu yang mungkin selama ini rindu saat teduh atau merenungkan firman Tuhan, tapi selalu gagal untuk memulainya. Atau belum selesai membaca firman Tuhan sampai habis. Sekarang, kamu bisa memulainya bersama saya. Setiap pasal-pasal yang saya bacakan, kamu juga bisa ikutan membacanya ya. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sehari demi sehari sampai menyelesaikan seluruh Alkitab. Tidak lupa juga, saya ingatkan, jika kamu ingin saat teduh bersama setiap harinya, kamu bisa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan kamu juga bisa sharekan video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka diberkati. Mari kita mulai saat teduh bersama dengan memperkatakan janji iman atau promise of faith sebagai langkah komitmen kita bersama. Kita baca bersama-sama ya, dimulai dari versi bahasa Inggrisnya. Kamu sudah siap? Kita mulai. I love my Bible. I read it every day. I meditate it. I just do it. I finish it and repeat it. Saya cinta Alkitab. Saya membacanya setiap hari. Saya merenungkannya. Saya melakukannya. Saya menyelesaikan dan mengulanginya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri. Kami bersyukur. Sebentar kami mau kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami undang Engkau saat ini hadir di sini. Penuhi kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami dapat mengerti maksud-Mu lewat firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Matius pasal 22. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pasannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu,
dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kita sudah selesai membacakan satu pasal hari ini. Hore, selamat untuk kita semua. Sekarang waktunya kita menuliskan apa rema yang kita dapatkan dan juga aplikasi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari perenungan yang kita baca tadi. Rema dan aplikasi yang akan kita tuliskan, saya beri judul Self-Care Check-in. Kenapa demikian? Karena saya mau setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita secara pribadi dan dalam keadaan sadar, kita menuliskan hasil dari perenungan firman Tuhan yang kita dapatkan di buku atau di dalam catatan pribadi kita masing-masing. Ini bukan sekedar mencatat loh ya. Ingat janji iman kita di awal tadi. Setelah membaca dan merenungkan, kita mau melakukan firman Tuhan. Apa itu rema? Rema itu adalah perkataan Tuhan secara spesifik kepada orang tertentu dengan kebutuhan tertentu. Biasanya mengambil ayat tertentu. Tapi di sini bisa juga kita langsung menuliskan saja rema yang kita dapatkan dengan bahasanya kita sendiri. Dan berikut aplikasi. Apa itu aplikasi? Aplikasi adalah melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang kita mengerti. Jadi di sini, sesuatu yang mau kita lakukan, cukup tuliskan satu saja. Kalau bisa sejelas atau sedetail mungkin, apa yang mau kita lakukan atau kita ubah dari rema yang kita dapat. Rema yang saya dapatkan dari pasal 22 ada di ayat ke-12. Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Firman ini mengingatkan saya bahwa biarlah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Aplikasi yang akan saya lakukan adalah menjaga hidup, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput saya dan kita semua. Apa nih rema dan aplikasi yang kamu dapatkan? Rema dan aplikasi dari kamu bisa tuliskan di dalam kolom komentar di bawah ini ya, agar saya dan teman-teman yang lain bisa diberkati. Mari kita akhiri perenungan hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu, kami mau sepakat dengan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terjadilah sesuai iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. God bless.